Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 5 muatan. Di sini saya Dwi Mai Wulandari dan rekan saya Puput Fatmawati dan yang terakhir ada Ina Nazara Luciani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian RPP. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2003 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP berkembang dari silabus untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran seperti didik untuk mencapai kompetensi dasar. Dan selanjutnya menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman untuk pembelajaran. Yang pertama, dalam pembelajaran menurut standar proses merupakan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan dalam penyusunan suatu rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP merupakan sebuah rencana pembelajaran yang dikembangkan dengan rinci dari materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Menurut Panduan Teknik Penyusunan RPP di sekolah dasar, RPP merupakan sebuah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi praksara, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. RPP disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema dan dilaksanakan dalam satu pertemuan atau lebih. Setiap pendidik pada pendidikan berkewajiban menyusun RPP dengan lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, efisien, menyenangkan, menantang, inspiratif, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa, kreativitas, serta kemandirian yang sesuai bakat, minat, serta berkembang fisik, serta psikologi siswa. Pengembangan siswa dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok dalam kelompok kerja guru atau KKG di gugus sekolah. Di bawah koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau pendidik, kurikulum 2013 untuk sekolah dasar merupakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua, ada prinsip pengembangan kurikulum RPP kurikulum 2013. Pengembangan RPP mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, RPP adalah arti dari ide kurikulum berdasarkan siklus yang dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP berkembang sesuai dengan yang telah dinyatakan oleh silabus konsidi pada pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, motivasi belajar, potensi, minat, bakat, gaya belajar, serta kemampuan emosi. Yang ketiga, RPP harus mendorong dan berpartisipasi secara aktif dalam peserta didik. Yang keempat, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 agar dapat menghasilkan peserta didik yang berhenti belajar dan mandiri. Dan yang ketiga, ada komponen RPP 2013. Komponen RPP 2013 terdiri atas 1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema subtema. Ketiga, kelas atau semester. Keempat, materi pokok. Kelima, alokasi waktu. Keenam, tujuan pembelajaran. Ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ke-8, materi pembelajaran. Ke-9, metode pembelajaran. Ke-10, media pembelajaran. Ke-11, sumber belajar. Ke-12, langkah-langkah. Dan yang terakhir ada penilaian hasil pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu format RPP K13.
SD Negeri Bugel 2, kelas 3 semester 1, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 pertumbuhan hewan, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Yang pertama ada kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia sebagai berikut. Muatan matematika seperti berikut. Yang ketiga ada muatan SBDP sebagai berikut. Yang keempat ada muatan PPKN seperti berikut. Yang terakhir ada muatan PJOK seperti ini. C. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. 2. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. 6. Setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. 7. Setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang didengar atau disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing dengan tepat. Yang kedelapan, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan sederhana dengan percaya diri. 9. Setelah mengamati permainan, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati permainan, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. D. Materi, yaitu terdiri dari 1. Mengidentifikasi pertumbuhan ayam, 2. Menuliskan tahapan dan pertumbuhan ayam, 3. Menggambarkan hewan sesuai imajinasi, 4. Menyelesaikan soal perkalian, 5. Berlatih mempraktikkan gerak kombinasi lari dan lompat, yang terakhir memberikan pendapat tentang sikap saling membantu teman. Yang E. Pendekatan dan metode. Pendekatan menggunakan saintifik, kemudian metode menggunakan permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Selanjutnya yaitu F. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit.
Deskripsi kegiatannya berupa 1. Guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh salah satu siswa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dilanjut dengan menyanyikan lagu nasional bagimu negeri. 4. Pembiasaan membaca 15 menit. Nomor 5, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. 6. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 7. Pembiasaan membaca 15 menit. Yang kedua, ada kegiatan inti. 1. Siswa mengamati gambar pertumbuhan dan perkembangan ayam. 2. Siswa membaca teks secara bergantian. 3. Siswa berdiskusi tentang pengalaman dan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam. 4. Jika memungkinkan, ajak langsung ke tempat peternakan ayam atau mengamati ayam dewasa dan anak ayam secara langsung. 5. Minta siswa mengamati berbagai persamaan dan perbedaan. Beri kesempatan kepada siswa untuk menyentuh telur, anak, dan ayam dewasa. 6. Siswa diminta untuk menuliskan beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan ayam. Misalnya, badannya berbulu, memiliki paruh, memiliki sayap, kakinya 2, dan berkembang biak dengan cara bertelur. 7. Memiliki kesamaan dengan ayam diantaranya adalah bebek dan burung. 8. Semua itu termasuk ke dalam kelompok unggas. 9. Siswa menuliskan tahap perkembangan ayam sesuai gambar yang diamatinya. 10. Hal yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah makanan, minuman, dan suhu udara. Karena ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin apalagi sering hujan. Nomor 11, bagi siswa yang pernah melihat perkembangan ayam dapat menceritakan pengalamannya. 12. Siswa saling mengajukan pertanyaan tentang cerita yang disampaikan. Berikutnya, siswa mengamati gambar dekoratif hewan. Selanjutnya, sebelum siswa berlatih menggambar dekoratif dengan tema ayam dan induk ayam, siswa berlatih membuat garis lengkung dan zigzag terlebih dahulu dengan cara menebalkan garis. Selanjutnya, siswa berlatih menggambar induk dan anak ayam. Selanjutnya, siswa mewarnai gambar hasil karyanya. Selanjutnya, siswa mengingat kembali mengenai cara menyelesaikan soal-soal perkalian. Selanjutnya, penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Nah, ini selanjutnya adalah contoh soal seperti gambar yang di samping. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Contohnya, apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaan setelah membuat gambar dekoratif? Yang ketiga, bagaimana perasaan setelah bermain lompat karet? Yang keempat, apa kegiatan yang paling disukai? Yang kelima, informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut? Yang keenam, bagaimana cara siswa mendapatkan informasi tersebut? Nah, selanjutnya pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab dengan lisan atau tulisan. Jika guru menginginkan siswa menuliskan jawaban pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki buku tulis khusus untuk refleksi. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu daerah Jali-Jali. Yang terakhir, kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh siswa yang diberi tugas. Nah, di sini saya akan menjelaskan runtutan penjelasan dari Mbak Puput tadi. Nah, di sini ada penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengalaman sikap, tes pengetahuan, dan presentasi untuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Nah, contohnya ada yang di samping saya seperti ini ya, tabel penilaian sikap.
Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Yang latihan soal matematika bagian 1, jumlah soal ada 3, nilai maksimal 100, nilainya jumlah benar dibagi 3 dikali 100. Nah, kunci jawabannya seperti yang tertera di samping saya. Nah, selanjutnya ada menjawab pertanyaan sesuai teks. Jumlah soal ada 7, nilai maksimal 10, nilai sama dengan jumlah benar dibagi 7 dikali 10. Jawaban sebagai soal sesuai dengan teks, sementara sebagian lainnya sesuai pendapat siswa. Yang ketiga ada menjawab pertanyaan tentang sikap yang harus dilakukan. Jumlah soal 3, nilai maksimal 100, nilai sama dengan jumlah benar dibagi 3 kali 100. Jawaban dapat beragam sesuai pendapat siswa. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Rubrik menulis tahapan perkembangan ayam dan pertanyaan lainnya, tabelnya seperti ada yang di samping saya. Nomor 1 yaitu kriteria penggunaan huruf besar dan tanda baca. Yang kedua ada kesesuaian isi laporan yang ditulis. Yang ketiga ada penulisan. Yang keempat ada penggunaan kalimat yang efektif. Nah, seperti ini ya contohnya. Baik sekali itu menggunakan huruf besar di awal kalimat dan nama orang serta menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Yang kedua, seluruh isi teks yang ditulis sesuai dengan isi laporan yang diminta. Yang ketiga, penulisan kata sudah tepat. Yang keempat, semua kata menggunakan kalimat yang efektif. Nah, dikategorikan baik apabila yang pertama terdapat 1-2 kesalahan dalam menggunakan huruf besar dan tanda titik. Yang kedua, setengah atau lebih isi teks yang ditulis sesuai dengan isi laporan yang diminta. Yang ketiga, terdapat 1-2 kata yang kurang tepat dalam penulisan. Yang keempat, terdapat 1-2 kalimat yang menggunakan kalimat kurang efektif. Nah, dikategorikan cukup yang pertama, terdapat lebih dari 2 kesalahan dalam menggunakan huruf besar dan tanda titik. Yang kedua ada kurang dari setengah isi teks yang ditulis sesuai dengan isi laporan yang diminta. Yang ketiga ada lebih dari 2 kata yang kurang tepat dalam penulisan. Yang keempat ada terdapat lebih dari 2 kalimat yang menggunakan kalimat kurang efektif. Nah, dapat dikatakan rubrik penilaian perlu bimbingan itu. Yang pertama ada tidak satupun kalimat yang menggunakan huruf besar dan tanda titik. Yang kedua, semua isi teks belum selesai. Yang ketiga, semua kata belum tepat dalam penulisan. Yang keempat, semua kalimat menggunakan kalimat kurang efektif. Selanjutnya ada rubrik membuat gambar dekoratif. Kriterianya yang pertama ada kemampuan membentuk garis lengkung pada gambar. Dikatakan baik sekali apabila semua garis lengkung pada bagian gambar dibuat dengan baik dan sesuai contoh. Nah, dikatakan baik ada satu garis lengkung dari bagian gambar yang tidak sesuai. Dan dikatakan cukup apabila ada lebih satu garis lengkung dari bagian gambar yang tidak sesuai. Nah, dikatakan perlu bimbingan apabila belum mampu membuat garis lengkung. Yang kedua, ada kemampuan membentuk garis zigzag pada gambar. Yang pertama dikatakan baik sekali apabila semua garis zigzag pada bagian gambar dibuat dengan baik dan sesuai contoh. Yang kedua, dikatakan baik apabila ada satu garis zigzag dari bagian gambar yang tidak sesuai. Dan dikatakan cukup apabila ada lebih satu garis zigzag dari bagian gambar yang tidak sesuai. Dikatakan perlu bimbingan apabila siswa belum mampu membuat garis zigzag. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, kriteria keutuhan gambar yang dihasilkan. Yang keempat, kemampuan mewarnai. Dikatakan baik sekali apabila gambar mencakup semua bagian tubuh hewan. Yang keempat, menggunakan lebih dari 2 jenis warna dan rapi. Dikatakan baik apabila yang ketiga ada satu bagian tubuh yang tidak lengkap. Yang keempat, menggunakan lebih dari 2 jenis warna tapi tidak rapi. Dikatakan cukup apabila yang ketiga ada 2 bagian tubuh yang tidak lengkap. Yang keempat ada menggunakan hanya 2 jenis warna. Nah, dikatakan perlu bimbingan apabila yang ketiga lebih dari 3 bagian tubuh yang tidak lengkap. Yang keempat ada hanya 1 warna dan tidak rapi. Selanjutnya ada rubrik melakukan gerakan kombinasi lari dan lompat. Kriteria yang pertama ada kebenaran gerakan berlari, yang kedua ada kebenaran gerakan melompat. Dikatakan baik sekali apabila yang pertama gerakan kaki dan tangan sesuai contoh. Yang kedua gerakan kaki dan posisi saat mendarat tepat. Nah, dikatakan baik apabila yang pertama hanya gerakan kaki atau tangan yang sesuai contoh. Yang kedua hanya gerakan kaki atau posisi mendarat yang sesuai contoh.
Dikatakan cukup apabila yang pertama dapat melakukan namun gerakan tidak sesuai contoh. Yang kedua dapat melakukan namun gerakan tidak sesuai contoh. Dikatakan perlu bimbingan apabila yang pertama belum mampu melakukan gerakan yang dicontohkan. Yang kedua ada belum mampu melakukan gerakan yang dicontohkan. Sekian presentasi dari kelompok 9 tentang menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran 5 muatan. Apabila ada kurangnya dari kelompok saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.